Tema renungan malam yang ke-42 ini adalah dihibur untuk menghibur. Siapakah yang mau susah? Tidak ada yang mau. Persoalannya adalah sampai hari ini belum ada obat penolak semua kesusahan. Memang kita bisa menghindari kesusahan-kesusahan tertentu, tetapi ada juga kesusahan-kesusahan yang sekalipun kita sudah berusaha untuk menghindarinya, namun tanpa sungkan tetap saja mendatangi kita. Kalau kita sudah susah, kita butuh penghiburan yang bukan sekedar kata-kata menghibur, tetapi penghiburan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga melaluinya kita dihiburkan dan dikuatkan. Salah satu syarat bagi pribadi yang mau menjadi penghibur yang baik bagi orang yang sedang menderita adalah pribadi tersebut pernah mengalami penderitaan juga. Supaya penghiburannya bukan cuma sekedar penghiburan yang teori saja, tetapi penghiburan yang lahir dari pengalaman yang nyata karena mengalami sendiri dan kemudian menang. Supaya yang dihiburkan menjadi terhibur dan kuat, karena toh ada yang pernah mengalami penderitaan seperti saya dan berhasil melewatinya juga. Pribadi yang pernah mengalami berbagai penderitaan dan berhasil melewatinya akan tahu kapan harus menghibur, bagaimana harus menghibur, kata-kata apa yang harus diucapkan untuk menghibur. Tuhan Yesus ketika menjadi manusia pernah merasakan ketakutan ditinggalkan ketika susah, kelaparan, kesedihan, penolakan, dikhianati, dianiaya, dan banyak penderitaan lainnya. Bahkan puncaknya adalah kematiannya. Makanya dia tahu apa yang paling dibutuhkan oleh seseorang ketika sedang mengalami penderitaan. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan. Semua anak-anak Tuhan bisa memberikan penghiburan bagi orang yang sedang menderita. Namun jika yang memberikan penghiburan adalah orang yang pernah mengalami penderitaan yang sama, namun yang sudah melewati penderitaan tersebut oleh karena pertolongan Bapa Surgawi, maka dampak penghiburan mereka akan sangat menghiburkan, menguatkan, dan memuliakan Bapa Surgawi. Ada sepasang suami istri yang melayani di sebuah gereja. Pasangan ini sudah menikah cukup lama namun belum dikaruniai anak. Mereka meminta kepada Bapa, dan setelah sekian lama, akhirnya sang istri hamil. Suami ketika mengetahui bahwa istri beliau hamil, beliau melayani istrinya dengan baik sekali. Seperti membawa makanan di ranjang supaya bisa dimakan oleh istri beliau. Kenapa? Supaya jangan istrinya terlalu capek, sehingga kandungannya tetap aman. Suatu kali oleh karena suatu kejadian, akibatnya istri beliau keguguran. Mereka sedih sekali dan bergumul di hadapan Allah dan bertanya, "Bapak, mengapa hal ini harus terjadi, hal yang sangat mengecewakan ini?" Dan Allah sepertinya diam. Setelah pergumulan panjang, maka istri yang kecewa itu mulai kembali dikuatkan untuk melayani. Tidak berapa lama, istri jemaat beliau mengalami kejadian yang serupa. Istri jemaat ini benar-benar sedih dan putus asa. Dengar khotbah tetapi rasanya hambar. Benar-benar sedih. Istri dari pendeta tersebut mendatangi jemaat yang sedang sedih ini. Beliau merangkul, mengusap-usap punggung serta berkata, "Saya pernah mengalami hal yang sama. Saya bisa mengerti dan merasakan kesedihan daripada ibu. Tuhan, mengapa saya mengalami penderitaan ini?" 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 berbunyi, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hiburkanlah kami di dalam kesesakan kami ya Bapa, dan lepaskanlah kami, dan pakailah kami menghibur mereka yang sedang menderita dengan penghiburan yang kami terima dari Engkau Bapa.
Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.